Ya ini mah gini ya, kalau ada istilah ungkapan yang mengatakan bahwa sesungguhnya manusia nih, bukan bukan di ayat ya, bukan di ayat, Bukan di ayat ini, bicara umum ya. iya bicara umum, ada hidup manusia itu sesungguhnya dia sedang menjalani karma baik yang dia tanam sendiri, baik ataupun buruk ya, ataupun karma yang berasal dari keturunan orang tuanya. Misalnya ada karma 7 turunan gitu, itu bisa nggak diputus karma 7 turunannya, atau karma yang dia buat sendiri dari orang tuanya, kakeknya, luhurnya, atau bagaimana? Itu cara anunya gimana cara Memutus. Kalau memutus begini, seperti hanya kita memutuskan benang merah sama benang putih. Itu kan min plus, yang min itu merah, yang plus itu putih, sesuai dengan kabel listrik. Emang itu udah dari sananya. Kalau memutus nggak bisa, tapi meredam itu paling tidak. Karena sesuatu itu seperti hanya min dan plus. Timbulnya cahaya karena min plus. Adanya gelap dan malam, jadi menimbulkan terang. Makanya yang gelapnya jadi hilang, jadi terang. Itu artinya gini, sesuatu yang hak ya hak, yang batil ya batil. Kenapa hak batil batil? Contoh, ente sekarang menanam pohon kelapa, iya, menanam pohon kelapa, ente lalu udah Allah mencukupkan usia ente sampai segitu, sampai belum buah, yang ngambil tanaman ente siapa? Anak ente, bersambung ke anak, cucu, buyut dan sebagainya, bla 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 bla. Itu kalau kelapa berarti baik. Kelapa itu sifat kebaikannya, kemuliaannya ya. Karena itu semua ilmu. Tapi juga di ilmu juga ada yang pati, tengahnya harus digarap. Nah, kalau menanamnya pohon manja, apa? Maja. Bernuk yang bulat, tapi sekarang aja udah dimasak ya, bisa diakal. Itu pahit luar biasa dan berat tuh. Kalau ente nanamnya itu bagus, kalau dimakan ente masih bisa buah dimakan, keracunan mati sendiri. Lah kalau tidak udah nanam, oh ini tanaman engkong saya, bapak saya, mungkin enak dimakan, keracunan mati. Itu karma. kalau tanaman? Karena tanamannya kan artinya kita menanam kebaikan dan keburukan itu akan menghasilkan yang sama, beda tipis, akan mengunduh. Kalau nggak diunduh kita ya anak kita, cucu kita gitu. Makanya hati-hati dalam menanam. Bau itu contoh pohonan, makanan. Bagaimana kalau nanam kebaikan? Insya Allah anak cucu kita kebaikan. Tapi namanya sifat manusia serakah, ada berbuat salah, yaitu nanam gerenuk tadi. Yang penting nggak keracunan mati-matikan aman, wajar. Maka kalau kita ketipu seperti, ya Allah, mungkin saya sendiri yang berbuat, langsung dibayar tunai sama Allah, atau leluhur kita yang lupa, kita yang membayarkan, terima dengan lapang dada gitu ya. Insya Allah hilang itu, udah lunas bayar. Tapi kita jangan nanam untuk anak cucu kita gitu loh. Iya. Nanam yang itu tadi pahit. Kamu tanam kelapa gitu Ya, kelapa. Ya pokoknya manfaat lah. Yang untuk kehidupan ini. Cukup itu aja sebenarnya. Jadi karma yang udah digariskan kepada kita itu tidak bisa kita hindari, tapi terima ya, diterima. Tapi artinya kita berdoa sama Allah, ya Allah, itu menguranginya. Oke lah, mungkin karena orang tua saya, ya Allah, minta maaf, minta ampunan kita. Makanya kan suruh doa terus ya, doa ya, mendoakan doa dulu kita, orang tua kita. Doa itu ucapin dengan yang baiknya aja, keburukannya juga kita jangan malu, jangan. Barangkali leluhur kita ada kesalahan yang salah, minta dimaafkan ya Allah. Yang hanya bisa memutus itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Kalau misalnya ya itu berarti udah menjurus ya pada pada itu. Nah itu dia yang menjadi pertanyaan saya itu. Kita doa sama Allah terus, memohon memutuskan itu, memohon memaafkan. Nah, bila perlu untuk leluhur kita beramal, itu cara memutusnya tuh. Kalau kita punya rezeki, ditujukan kepada si A, leluhur kita lah gitu. Seperangkat ke sana, kita nggak bisa nyebut satu-satunya ya. Itu memutus itu, mengobati itu, menetralisir lah. Misalnya kalau bahasanya ya sedekah, menetralisir karma kita,
ya insya Allah Allah kabulkan Ji. Karena dengan cara itulah, kalau diputus del nggak bisa, karena si itu sudah benang. Kayak mata air dari hulu ke hilir itu nggak bisa diputus, penyimpang tetap nyampe lagi ke hilir. Karena itu udah apa ya, kodrat apa disebutnya, kodratnya. Jadi caranya ya dari hulunya kita benarkan dan dorong dari sini, yaitu tadi beramal. Kan Allah Maha Uninga. Bagaimana minta kita, ya Allah, bukan yang buruk ini dari leluhur saya dan minta maaf atas kesalahan saya disengaja maupun tidak disengaja. Kalaupun disengaja kan kita udah memohon maaf, ya Allah, putuskan dengan cara ya sama punya begini, mau beramal niatnya diam-diam di hati aja gitu loh. Kalau mengamal gitu ya, memutus karma kita dari leluhur kita yang mungkin dulunya salah disengaja maupun tidak sengaja. Kan enteng kita jadinya, nggak walaupun 1000 perak lah ibarat, tapi rutin lah gitu, memutus terus memutus gitu ya. terus itu Nah, istilah karma itu gitu ya. ya nggak bisa diputus del, itu nggak bisa ya, karena memang udah air kok ngalir. Kalau itu kan karma itu kan bahasanya dari bahasa Buddha ya, Buddha, Hindu atau apa itu? Karena itu ya ada yang mengatakan Hindu dan Buddha itu karma. Kalau dalam bahasa sekarang kira-kira idealnya apa itu disebutnya? Turunan makanya coba kalau bapaknya maling, pantas dia jadi maling, bapaknya juga biangnya maling kan gitu, itu udah menjurus kan. Kalau yang mutus, caranya yang mutus doa sering, bapaknya maling garong geledegan, anaknya mondok pesantren ceramah jadi kiai, itu keputus. Mutus karma tuh. Ya, itu mutus kenapa? Dijabah sama Allah Ya, berarti. dijabah sama Allah gini. Kata orang-orang, bagus anak itu ya, bapaknya ini maling, walaupun diucapin ya, Iya. tetapi anaknya luar biasa untuk menembus dosa-dosanya. Karena anak juga berhubungan gitu, jadi yang baik supaya mutus karma tadi. Ya nggak nyampe ke anak cucunya jadi baik kan gitu. Keputus di situ. Nah kalau kita orang biasa ya caranya dengan beramal dan berdoa. Itu cara lainnya yang kita nggak jadi kayak gini ya berdoa. Kalau misalnya punya rezeki, ya Allah, saya akan sedekah manggil orang ke kampung selamatan, doa yang baik-baik untuk memutus. Tapi niatan kita jangan juga kesel. Oke, saya memutus karma saya, nggak begitu. Tapi niat kita ya ngekol lah, ya bersyukur bahwa kita ada rezeki, kirim doa kepada leluhur kita, tapi niatan batin kita memutus yang karma tadi, keburukan yang disengaja maupun tidak disengaja. Batin kita ngadu sama Allah, tembus, nggak harus ngomong ke dia, karena kan batinnya kita yang ngomong, ya Allah, sama mohonnya ini. Nanti yang di sana, ya Allah, alhamdulillah anak cucuku kan gitu, cuma nggak tahu aja kita ya. Engkau masih ingat sama aku dan mendoakan aku dan memohon sama Allah memutus yang ini. Mudah-mudahan saya diampuni sama Allah kan gitu. Karena udah bahasanya bahasa batin, bahasanya bahasa ruh yang nggak nyambung sama kita. Beda gini. Kenapa sih kalau orang-orang gini loh, sebetulnya contoh orang tua kita yang udah meninggal, tapi di masa hidupnya orang tua kita jahat sama orang tua kita. Giliran kena azab lah, kena dosa dari orang tua. Karena kan Allah udah berkata, jangan itu, Allah akan mengharamkan surganya Allah kepada seorang anak yang berdosa kepada kedua orang tuanya kan gitu. Ini buat karma baru tuh. Nah, buat karma baru kan itu. Contoh. Nah sekarang orang sampai ya maaf ya jarak gitu, wali songo kemana-mana, tapi di rumah itu nggak akur sama orang tua. Ya percuma Ji, percuma. Karena yang sebenarnya itulah tempatnya kita. Ibu kita masih hidup, sungkem, minta maaf, karena masih bisa ngomong. Coba kalau udah dimakan, wah kita nangis, ngelus patok, nisan itu nama tersebut, bukan bergabung dengan ruh sudah bekas barang. Minta maaf Pak, Bu, misalnya contoh ya, minta dimaafkan. Kira-kira bisa jawab nggak itu patok? Ada namanya di situ. Nggak bisa jawab. Tapi kalau ibu kita punya kesalahan, bapak ibu kita bisa ngejedok di situ. Cucu-cucu kita minta maaf, misalnya dia bisa jawab, ya nak, dosa-dosa kita.
ibu maafin, bagaimanapun itu kan kamu anak ibu, anak bapak, sesalah besar apapun udah dimaafkan, itulah orang tua, tapi masih hidup. Tapi ketika nanti Sudah nggak ada ngomong kayak gitu, siapa yang mau jawab? Bisa-bisa jin yang jawab. Ya maafin, disasar-sasarin, ya maaf ini ya, itulah. Tapi percuma dong cara kemana-mana kalau berdosa dengan kedua orang tua. Nah kalau punden, kata orang Jawa bilang punden ya, sesembahan itu wakilnya Allah, itu Allah aja mengharamkan surganya jikalau anak tersebut berdosa kepada kedua orang tuanya, kan haram itu surganya juga. Ayo, kan berarti itu jembatannya kita lah orang tua kita untuk menuju yang pada umumnya orang mencari surga. Kalau saya nggak cari surga, cari ridho Allah, berkah selamat. Karena masalah surga dan neraka itu saya serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang dibilang bahasanya kan gini, kalau kita beramal di tangan kanan, tangan kiri nggak boleh lihat, kan begitu. Artinya ya Pak, itu aja, nggak usah cari surga bareng-bareng apa. Karena yang punya surga neraka itu Allah Ta'ala, haknya dia. Tugas kita mah nyari ridho Allah, berdoanya berkah selamat, jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Apa larangannya? Tentunya bakal nyiksa diri kita. Contoh minuman tadi, itu nyiksa kan. Kalau larangan dilanggar kan, maling juga kan dilanggar, nggak boleh. Lama-lama apesnya ketemu digebugin, nyiksa nggak dirinya? Makanya Allah melarang. Coba kalau berbuat baik, contoh, kalau maling ngumpet-ngumpet karena jahat. Coba kalau berbuat baik, ngaji segala tempat terang. Karena apa? Ya karena kita nggak ada rasa takut, nggak rasa ini. Itulah kebaikan di tempat terang. bercahaya. Bercahaya, Nur Muhammad, cahaya. Ada cahaya kita. Karena yang hidupin kita adalah cahaya. Manakala cahayanya udah nggak ada, ya wujud kita yang meninggal dong, ditinggalkan nurnya. Ayo, bentuk sama mata, mulut, hidung punya, ditanya juga nggak jawab, suruh geraknya nggak bisa. Kenapa? Udah ditinggalkan. Artinya Allah udah mengambil cahaya nurnya tadi, ruh lah kalau bahasa ini ya. Kenapa? Tinggalnya di mana? Ada di darah. Kalau masih ada ruh kita, itu pasti ada darah, dicolok berdarah. Coba kalau meninggal dibiris juga nggak ada. Contoh aja ayam mati, potong nggak keluar darah, kemana larinya itu? Itu dohir, darah itu. Tapi bisa goib. Kalau udah meninggal goib, hilang darah itu. Logika. Kemana larinya? Secara johir mah itu ya ada di sela-sela ini ada, cuman dia membeku di Ya, saluran-saluran. artinya kan sudah tidak ada ruhnya lagi. Makanya ruh itulah darah.